Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Faiza dengan NPM 121020097 dan dari kelas 2K Manajemen. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran organisasi yang terdiri dari konsep organisasi pembelajaran, tingkatan organisasi pembelajaran, teori pembelajaran dalam organisasi, dan model pembelajaran masyarakat. Saya harap teman-teman bisa memahami dan menyimak video materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Mari kita simak video pembelajaran materi berikut ini ya teman-teman. Pertama-tama, saya akan membahas tentang konsep organisasi pembelajaran. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini bisa terjadi melalui serangkaian kegiatan yang dirancang dengan sengaja, membuat improvisasi atau kombinasi keduanya. Selanjutnya, apa sih arti dari organisasi pembelajaran? Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi, secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Selanjutnya, apa itu arti dari pembelajaran? Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Terdapat tujuan dari adanya organisasi pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia karena mempercepat proses pembelajaran organisasi dan meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi perubahan pada masa depan. Adapun pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, antara lain: yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkatan organisasi pembelajaran. Terdapat 5 tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir sistem artinya berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, personal mastery. Personal mastery yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, mental model. Mental model merupakan kemampuan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat, membangun visi bersama. Membangun visi bersama artinya kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang kelima, tim pembelajaran. Tim pembelajaran artinya pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Selanjutnya, teori pembelajaran dalam organisasi. Ada 3 teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner, atau pengkondisian operan, yang artinya di mana suatu kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning atau pengkondisian klasik. Menurut Ivan Pavlov, yang merupakan ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga,
Social Learning Theory atau teori pembelajaran sosial. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat yang akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Materi selanjutnya, model pembelajaran masyarakat. Terdapat 4 model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, proses memperhatikan atau attentional process. Artinya, proses untuk mengenal sesuatu dengan memperhatikan suatu objek tersebut. Yang kedua, proses mengingat atau retention process, yaitu suatu individu untuk mempertahankan dan mengingat informasi yang telah terjadi di masa lalu. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Artinya, proses ini mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Yang keempat, proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process, yaitu proses penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses penguatan kapasitas masyarakat.